Racikan Berita 1. Pempek goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih sudah hadir dalam press conference RRT. Jadi RRT itu Roy, Rismond, dan Tifa, dan 3 prinsipal ini sudah hadir. Kita akan press conference persiapan gelar perkara khusus yang jadwalnya itu pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sesuai dengan tradisi tim ini, maka nanti kesempatan pertama prinsipal yang akan menyampaikan sesuatu, dan kemudian sedikit ahli yang dibawa. Ada 2 ahli yang dibawa, Profesor Tono Saksono dan kemudian Ridho Rahmadi PhD. Hanya begini, kawan-kawan semua, sekedar sedikit pengumuman. Di sini ada 3 prinsipal. Nah, 1 prinsipal memang masih terikat dengan tim yang lain, tapi 2 prinsipal sesungguhnya fully di sini. Jadi kalau misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa Rismond masih terikat dengan tim yang lain, itu sudah diklarifikasi. Ya, begitu Man ya. Mudah-mudahan saya nggak ditolak. Tiba-tiba nggak benar katanya. Oke, untuk kesempatan pertama RRT Roy Suryo. Silakan Mas Roy. Ya, baik. Dulu aja. Nah ini. Ya. Ya. Baik. Oh ya, yang kecil-kecil mohon izin Pak Jakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini terima kasih Mas Refli. Saya bersama Bala RRT ya gitu. Ini barisan pembela RRT. Siang ini kita akan speed sedikit sebelum nanti masuk ke gelar perkara khusus. Jadi artinya nanti saya singkat aja. Di dalam apa yang ingin saya sampaikan adalah kita juga dalam rangka menangkis atau menangkal tolak bala. Kalau dalam bahasa pewayangannya itu tolak bala. Tolak bala itu menolak kejahatan. Jadi saya nanti juga akan mempresentasikan ini analisis ijazah 99% palsu dan juga penegasan tentang pasal 32 dan 35, di mana isinya saya nggak akan sebutkan di sini detail ya, tapi intinya adalah saya akan cerita soal siapa yang membuat gaduh itu, ya Jokowi di awal ya, kemudian siapa-siapa yang malah ini ada penjelasan detail pasal 32 dan 35, kebetulan saya dulu yang ikut serta membuatnya juga. Kemudian juga saya terangkan tentang kalau Sigit Sunarta itu sah karena dia adalah dekan kehutanan yang kemudian menampilkan ijazah pertama kali. Tapi kemudian yang banyak tidak sah adalah penampilan dari Dian Sandi Utama di Twitter, kemudian kebohongan Andi Aswan dengan Joshua Sinambela di 2 kali tayangan Rakyat Bersuara tanggal 19 dan 25 November, kemudian juga analisis dari Topi Merah ya tentang logo UGM yang kemudian logonya itu jadi rusak gara-gara Andi Aswan dan Joshua. Kemudian juga analisis histogram, kemudian sampai kepada analisis ELA dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, karena nanti Dr. Rismond dan Dr. Tifa juga masih akan menambahkan. Nah, jadi intinya adalah begini. Ya, intinya adalah kausa primanya adalah justru Jokowi. Kemudian saya menjelaskan bahwa kami ini bertiga ini disebut telah melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, telah melakukan rekayasa perubahan, membuat dapat diaksesnya dan sebagainya. Itu semua kami tolak karena kami tidak melakukan rekayasa apapun. Ya, intinya kami melakukan analisis. Hasil dari analisis itulah hasil dari software atau program. Nanti detail Bang Rismond juga pasti akan menyampaikan. Justru mereka lah kayak Andi Aswan, Joshua Sinambela yang harusnya kena. Jadi intinya yang akan kita tangkal di situ. Kemudian kita jelaskan, kita juga membawa ijazah, contoh ijazah UGM tahun 85 yang tahun angkatannya sama dengan Jokowi, ada watermarknya, ada embossnya, detail banget, akan kita tunjukkan. Kemudian ada ijazah pembanding yang kita tampilkan, di mana ini kalimat yang sangat legendaris, ijazahnya Jokowi itu mencotot ya keluar, kemudian logonya Pateng Pletot ya gitu, selain cotot logonya Pateng Pletot. Kemudian kami juga menjelaskan bukti primary evidence yang kami periksa bertiga waktu itu, skripsi Jokowi, tidak ada nama, tidak ada dosen pengujian, tidak ada lembar pengujiannya, nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmojo juga sudah profesor padahal beliau masih dokter saat itu, dan tidak ada nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro, Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang sudah profesor padahal waktu itu masih dokter, kemudian nama Pak Kasmojo yang tidak ada. Intinya tidak ada lembar pengujian yang sangat penting, skripsi yang tidak diuji berarti juga tidak lulus,
kemudian yang tidak lulus berarti ijazahnya 99,9% palsu. Saya kira itu aja. Nanti kita akan detailkan kalau setelah selesai acara. Nanti tentu Prof. Tono Saksono dan juga Dr. Rido juga akan menambahkan. Terima kasih. Ya, nanti ada press con kedua setelah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lagi? Langsung. Oke. Ya. Untuk hemat waktu, terima kasih rekan-rekan media. Dan sebagai statement awal saya, ya, bahwa kami ingin membuktikan pada gelar perkara khusus ini bahwa semua yang kami lakukan adalah analisa dan kajian ilmiah. Itu confirm dari kami, oleh karena itu kami mengundang ya 2 orang ahli, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, ya, untuk memberikan pandangan-pandangannya bahwa semua operasi atau semua kajian yang terkait dengan digital image processing maupun AI atau neural networks itu semua berdasarkan kajian ilmiah yang terparameterisasi, artinya terukur berdasarkan parameter-parameter yang umumnya dalam presentasi. Ya, oleh karena itu kami ingin mendengarkan kajian mereka, ya, pembuktian dari ahli dari kepolisian maupun ahli dari Pak Joko Widodo, apakah mereka bisa membuktikan tuduhan mereka bahwa kami mengedit, merekayasa, memanipulasi dengan cara-cara yang tidak ilmiah, terutama penjelasan tentang ROI atau Region of Interest yang jahat, sehingga ini bisa dikategorikan kejadian atau tindak pidana sesuai yang diatur pada pasal 32 atau 35. Oleh karena itu kami akan men-challenge setiap ahli dari pihak mereka. Dan kami juga membawa ahli, dan kami juga punya kajian sendiri. Saya akan presentasikan, saya akan bawa laptop, open source, ahli dari pihak Joko Widodo maupun pihak kepolisian bisa memeriksa open source atau kode sumber terbuka jika mereka mencurigai bahwa kami memanipulasi. Oleh karena itu, ya, ini sebagai pembelajaran kita, ya, demokrasi kita tidak boleh dipasung hanya karena hasil kajian itu tidak menyenangkan pihak penguasa. Ini sangat penting karena ini batu ujian bagi demokrasi kita. Ya, ini batu ujian bagi demokrasi kita. Kita telah membuktikan dan dikompilasi dalam buku JWP. Sampai detik ini tidak ada bantahan atau kajian dari mereka kecuali podcast internal ataupun sepihak. Ya, sebagai peneliti seharusnya yang berseberangan harusnya menuliskan juga bukunya, tulisannya. Itu baru cara beradab. Bukan langsung mengkriminalkan, menuduh hanya karena berada di depan penyidik. Kami ingin menantang polisi supaya mendengarkan juga ahli yang berseberangan dengan ahli yang dipanggil mereka. Oke, nanti untuk penjelasannya semua metode yang saya akan presentasikan itu nanti penjelasan untuk setelah gelar perkara khusus nanti. Terima kasih. Silakan. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari saya, dari Dr. Tifa. Jadi kami atau saya itu mendapatkan undangan untuk mengikuti gelar perkara khusus atau GPK ini ya. Itu hari Kamis ketika kita wajib lapor. Nah, setelah saya membaca, ternyata GPK itu berasal dari permintaan 2 pihak. Yang pertama adalah ada tim kuasa hukum yang disebut sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, di mana mereka bukan kuasa hukum saya secara pribadi, tetapi mereka saat ini masih menjadi tim kuasa hukum dari Mas Roy Suryo. Ya. Nah, kami berdua, saya, Dr. Tifa dan Bang Rizwan Syanipar itu sudah bukan klien dari tim advokasi tersebut. Ya. Walaupun pada saat surat tersebut dilayangkan kepada Polda Metro Jaya oleh tim kuasa hukum tersebut, itu status Bang Rizwan Syanipar masih sebagai klien mereka. Tetapi untuk hari ini sejak tanggal 7 November 2025, Bang Rizwan Syanipar sudah tidak menjadi klien mereka lagi. Nah, jadi saya, Dr. Tifa dengan Bang Rizwan itu tidak punya relevansi secara langsung dengan GPK ini, ya. Kemudian ada satu pihak lagi yaitu tim TPUA. Tim TPUA yang dipimpin oleh Bang Egy Sujana. Jadi ada 2 pihak yang meminta Polda Metro Jaya untuk menyelenggarakan GPK ini. Nah, artinya saya secara pribadi dan Bang Rizwan Syanipar itu hadir, insya Allah hadir memenuhi undangan GPK ini adalah demi kami menghormati proses hukum, ya.
proses hukum. Nah, supaya diketahui juga oleh khalayak bahwa ketika saya bertanya pada hari Kamis tersebut kepada Polda Metro Jaya, atas dasar apa saya diundang? Artinya saya diundang sebagai apa? Untuk diketahui juga bahwa GPK ini sudah terjadi 2 kali ini ya. Jadi GPK pertama, gelar perkara khusus pertama, tanggal 9 Juli 2026, itu kami bertiga hadir sebagai ahli, diminta oleh TPUA sebagai ahli ya. Nah, kami hadir sebagai ahli. Nah, kali ini memang agak membingungkan untuk saya secara pribadi, karena saya tidak punya relevansi, dan saya juga tidak jelas, kemarin pemeriksa juga tidak jelas, jadi saya diundang dalam kapasitas apakah sebagai ahli atau sebagai apa. Nah, itulah nanti yang akan saya tanyakan juga, supaya jelas legal standing saya berada di ruangan GPK tersebut itu jelas ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah GPK ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan sebetulnya bagi kami sebagai tersangka. Karena dengan GPK ini maka kami akan sekali lagi untuk kesekian kalinya akan bertanya dasar dari penyidik, dasar dari Polda Metro Jaya menjadikan kami sebagai tersangka, meningkatkan status kami dari saksi kemudian jadi terlapor di tanggal 11 Juli 2025, lalu kemudian menjadi tersangka per tanggal 7 November 2025, itu dasarnya apa? Karena kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun, tidak punya mens rea apapun, tetapi kami dituduhkan dengan pasal berlapis-lapis yang sangat tinggi konsekuensinya secara hukum ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah supaya diketahui khalayak ya, bahwa sejak kami menjadi saksi, kemudian menjadi terlapor, lalu kemudian menjadi tersangka setelah 7 bulan ini, lokus dan tempus ya dari peristiwa yang dituduhkan kepada kami itu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah dari tanggal 26 Maret 2024 di Jakarta Pusat, lalu berubah jadi 22 Januari 2025 di Jakarta Selatan dan seterusnya. Jadi ini ada ketidakkonsistenan secara hukum yang perlu kami tanyakan pada gelar perkara khusus kali ini ya. Karena kalau memang lokus saja tidak jelas, tempusnya saja tidak jelas, dan untuk diketahui juga bahwa pasal-pasalnya pun juga berubah-ubah. Dari sejak kami diperiksa pertama kali sampai dengan sekarang itu pasal-pasalnya ada yang hilang dan timbul, ada yang timbul lagi, hilang lagi, seperti itu ya. Nah, yang lebih lucu lagi adalah pelapornya juga hilang timbul. Ada satu pelapor utama yaitu Saudara Joko Widodo malah berkilah ya bahwa beliau tidak melaporkan orang tetapi melaporkan peristiwa. Nah, ini aneh lagi ya. Seharusnya dari sejak awal yang diperiksa peristiwa bukan orang ya, bukan kami, karena beliau tidak secara definitif menyebutkan orang tapi peristiwa. Tapi sampai dengan hari ini kita juga tahu tidak ada peristiwa yang diperiksa oleh pemeriksa ya, dan tidak pula dijadikan tersangka gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan kami pertanyakan. Lalu saya secara pribadi tentu saja dengan izin dan pasti kita juga sama ya, bahwa pada BAP yang kami buat, yang saya buat secara pribadi, pada saat kami diperiksa sebagai saksi, lalu diperiksa sebagai terlapor, lalu diperiksa sebagai tersangka, saya secara konsisten meminta 2 hal yang tidak juga dipenuhi pada saat saya diperiksa, bahkan sampai di level tersangka. Pertama adalah saya mengatakan bahwa saya bersedia memberikan keterangan dengan syarat bahwa ijazah Joko Widodo dihadirkan pada proses penyidikan ini, tidak dipenuhi. Yang kedua adalah saya meminta 4 laporan polisi yang diajukan kepada para pelapor, termasuk Saudara Joko Widodo dan seterusnya, itu ditunjukkan dulu kepada saya, supaya saya jelas siapa melaporkan apa, ya, dan pasal-pasalnya itu siapa yang menuduhkan saya atas pasal-pasal ini. Dan tentu saja ini adalah hak saya ya sebagai manusia, sebagai warga negara yang saya minta kepada penyidik untuk memenuhinya. Tapi alasan penyidik supaya diketahui ya bahwa pemeriksa mengatakan betul bahwa ijazah itu ada di Polda Metro Jaya, tetapi mereka enggan untuk menunjukkan kepada saya pada saat pemeriksaan. Nah, kali ini adalah sebuah wadah, sebuah peluang bagi saya kali ini pada GPK ini untuk supaya Polda Metro Jaya berbesar hati, berbaik hati, membuka diri untuk kami ditunjukkan satu pokok prima causa dari persoalan ini, yaitu ijazah Joko Widodo. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa sekali lagi kami membawa 2 ahli, ini ahlinya ahli, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal, yang terhormat Bapak Profesor Tono Saksono dan yang saya hormati Adinda Dr. Ridho Rahmadi, ini akan mewakili ya, artinya beliau berdua memiliki keahlian yang cukup bagi kami untuk memperjelas apa yang menjadi visi misi dan tujuan kami dalam melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo.
Nah, lain-lain nanti teman-teman jurnalismenya mohon sabar menunggu ya. Nanti sebentar lagi kami akan masuk kepada ruang GPK dan kemudian nanti apa yang ada di sana insya Allah akan kami sharekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. Izinnya sama media. Aku izin sama media dulu karena saya akan gabung dulu sebentar. Silakan, Bro. Silakan Prof. Tono sama Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya merasa sangat terhormat. Saya dijadikan dianggap sebagai ahli, ya, gitu ya. Keahlian saya sebetulnya adalah dalam bidang fotogrametri. Fotogrametri itu adalah foto, grametri itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran itu foto itu bisa saja foto atau dokumen. Ya. Nah, fotogrametri atau itu. Dan saya sudah memiliki pengalaman belasan tahun dalam sebagai akademisi dan belasan tahun sebagai praktisi. Saya bekerja di industri ya, jadi bukan cuma akademisi teoritis gitu aja ya. Jadi saya teoritis dan praktisi juga belasan tahun itu masing-masing. Nah, di samping itu saya adalah kebetulan generasi yang mengalami pendidikan pengukuran dokumen yang tadi itu dalam mode analog maupun digital. Jadi insya Allah kalau memang dituntut bahwa apa yang dilakukan oleh RRT ini harus dilakukan secara analog, insya Allah saya bisa melakukannya. Cuman harus diperhatikan bahwa harus dicatat bahwa peralatan pengukuran fotogrametri dengan cara analog itu sekarang sudah tidak ada lagi di seluruh dunia, tidak ada, termasuk di Indonesia sudah di scrap. Itu maknanya apa? Maknanya adalah analisis secara digital itu sudah sepenuhnya dapat menggantikan proses analisis secara analog. Itulah sebabnya saya merasa sangat yakin sekali apa yang dilakukan oleh RRT ini sudah memenuhi kaidah-kaidah saintifik yang sangat akuntabel dan reliable. Gitu. Jadi salah satu buktinya adalah misalnya mereka melakukannya tidak dengan satu metode saja, melakukannya dengan beberapa metode yang itu semuanya saling memverifikasi. Itu adalah satu kaidah saintifik yang sangat reliable. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Jadi hari ini saya memenuhi undangan, insya Allah sebagai saksi ahli, sebagai kapasitas saya seorang akademisi, juga seorang yang mendalami AI. Posisi saya juga sekarang sebagai seorang direktur Politeknik AI PMB di Jakarta. Jadi kemarin saya sempat sudah menyampaikan dalam narasi yang saya buat bahwa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon, juga Dr. Roy Suryo, terutama dalam bukunya Jokowi's White Paper, itu adalah sebuah kerja ilmiah dengan pendekatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, walau dengan style yang masing-masing berbeda. Pak Roy Suryo dengan style sains populernya, kemudian Dr. Rismon yang lebih ke technicality-nya, kemudian juga Dr. Tifa yang sangat saintifik, sangat standar seperti jurnal-jurnal internasional, kira-kira begitu. Jadi saya menyiapkan secara spesifik, ini ada anotasi terhadap seluruh kode dari yang disampaikan oleh Dr. Rismon di buku tersebut. Anotasi ini tujuannya adalah untuk mempermudah orang yang non-teknikal, ya, masyarakat umum, untuk memahami lebih mudah lagi apa sih yang dilakukan sesungguhnya oleh baris-baris program yang dibuat oleh Dr. Rismon. Sekaligus ini untuk menegaskan bahwa di mana sih bagian edit yang dituduhkan, ya, dan segala macam ini bisa membuktikan. Jadi sejauh ini kita sudah ambil satu analisis dari setiap 9 analisis, ya. Jadi ada 9 bagian analisis, kami ambil masing-masing analisis itu satu source code. Nanti rencananya kami akan melengkapi sampai 28 source code, gitu, insya Allah. Kemudian khusus yang Tifa, nanti kita akan sampaikan beberapa literatur review. Paling tidak di sini ada 30 literatur review
yang secara saintifik memperkuat bangunan analisis neuropolitika yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Bahkan ada kebaruan, ya, yaitu menggunakan data-data dari mikroekspresi, ya, itu menggunakan istilah teknisnya ada face action coding system. Ini yang dilakukan Dr. Tifa yang seharusnya menurut saya itu mendapat apresiasi. Dan kalau di luar sana di sains negara maju itu biasa saja. Contohnya tahun 2024 itu yang memperoleh Nobel Prize bidang fisika sama sekali bukan fisikawan, tapi seorang ilmu komputer. Ya. 2 orang yang mendalami ilmu komputer yang membangun deep learning, ataupun Nobel Prize bidang kimia 3 orang 2024, 2 orang itu dari Google, ya, computer scientist, 1 orang baru kimia. Jadi itu satu praktek saintifik yang biasa saja di luar negeri yang tidak harus ada linearitas. Nah, ini nanti kira-kira kita akan dalami nanti ketika ketemu dalam ilmiah saya menambahkan sedikit. Terima kasih. Jadi kawan-kawan semua tidak usah ada tanya jawab ya, nanti pas setelah selesai saja ya tanya jawab. Mudah-mudahan semuanya lancar, nanti pukul 14.00 kita masuk ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.